Vigneswara Prabu. Bismillahirrahmanirrahim. Vigneswara Prabu. Gimana, Man? Baru mulai ya. Kita lewat jalur lama, jalur legend. Setelah berdoa bersama, kami mulai melakukan pendakian dengan berjalan beriringan menuju pos 1, yang jaraknya kurang lebih 1 jam dari drop point pick up. Now, jalannya nanjak terus. Mulai jalan ini menuju ke pos 1. Jalur yang kami lalui ini cenderung landai, sehingga tidak merasa lelah, dibanding melalui jalur kandang sapi yang cenderung menanjak. Pick up-nya. Jadi setelah itu kita harus jalan menuju ke pos 1. Pos 1-nya sudah terlalu jauh, itu kelihatan sebelah sana ini pertemuan jalur antara jalur lama dengan jalur bawah now. Sepanjang trek yang kami lalui, terdapat banyak sekali kotoran sapi, sehingga kami harus berhati-hati agar tidak terinjak. Kotoran sapi ini kami sebut sebagai ranjau darat. Memasuki. Selain melewati jalur landai, terkadang kita melalui jalur sungai yang kering dan menurun. Inilah jalur sungainya. Jika di musim hujan, jalur sungai ini akan dialiri air, dan jika musim kemarau, jalur sungai ini akan kering. Nah, ini ada portal. Portal dulu ditutup, sekarang udah dibuka. Di portalnya sudah dibuka kembali. Iya, ini sapinya. Di sepanjang perjalanan pendakian, kami melihat banyak sapi yang dilepas liarkan oleh pemiliknya untuk mencari makan sendiri. Sapi-sapi ini dimiliki oleh warga yang berada di sekitar wilayah Sembalun. Terus gimana dia pulang? Ayo. Hah? Nah, bingung kan siapa yang punya? Setelah perjalanan kurang lebih 20 menit, kami tiba di persimpangan jalur antara jalur kandang sapi atau bawak nao dan jalur resmi di sebelah kantor TNGR. Saya mau ojek, ini ada ojeknya nih, tuh. Di pertemuan jalur ini, terdapat banyak sekali ojek yang lalu lalang. Di sini kita bisa menggunakan jasa mereka dengan tarif yang bisa dinego untuk menuju ke pos 2. Untuk menuju ke pos 1, kurang lebih 40 menit, dengan trek yang sedikit menanjak. Jika ingin menghemat waktu dan tenaga, sebaiknya gunakan ojek untuk langsung menuju ke pos 2. Halo. Di sepanjang pendakian, kami juga melihat banyak turis asing yang ingin menikmati keindahan Gunung Rinjani. Selain menggunakan ojek, kita bisa juga menggunakan jasa porter untuk membawa barang-barang kita di sepanjang pendakian dengan tarif Rp300.000 per hari. Akhirnya kami tiba di pos 1, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam dari tempat drop point. Di pos 1 ini, kita beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2, yang memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ya, apa Mbak? Satu kata Mbak. Oh, semangat. Semangat. Umur Latihan berapa? fisik. Umur berapa, Bu? Baru 35. 35 lebih. Sambil guyonan, 35 kebalik. kami memberi semangat kepada peserta pendakian agar tetap semangat.
Masa kalah sama ibu-ibu? Berangkat ke pos 2. Ayo duluan, silakan. Saya tim penyapu. Setelah istirahat dirasa cukup, perjalanan dilanjutkan 1 jam kembali menuju ke pos 2 Tengengean. Jalur menuju ke pos 2 tidak terlalu menanjak sehingga dapat menghemat tenaga. Pos 2, 1 jam. Dapat bonus. 1053 semangat sekali tuh. Turunan. Ya, lanjut. Turunan. Semangat. Pos 2 udah dekat. Bravo. Pos 2 udah dekat. Pos 2. Mendekati pos 2, trek mulai agak menanjak sehingga kami mulai berjalan lebih lambat. Jalurnya mulai nanjak nih. Sampai nanti di dekat pos 2. Selama menuju ke pos 2 ini, banyak ojek yang hilir mudik mengangkut pendaki yang ingin menggunakan jasa mereka untuk menghemat waktu dan tenaga. Akhirnya setelah perjalanan selama 1 jam, kami semua tiba di pos 2 Tengengean. Hei, mantap. Selamat tiba di pos 2. Di pos 2 ini merupakan batas akhir dari ojek pengangkut pendaki, baik yang naik ke Rinjani ataupun yang akan turun dari Rinjani. Di pos 2 ini, terdapat sumber mata air dan juga shelter yang lumayan banyak untuk tempat beristirahat. Biasanya para porter menyiapkan masakan untuk para pendaki yang menyewa mereka, untuk makan siang atau sekedar menikmati santapan yang disediakan oleh mereka. Di pos 2 ini terdapat warung yang menyediakan kebutuhan para pendaki, jika mereka kekurangan logistik. Ada juga sarana MCK yang cukup memadai, untuk kebutuhan pendaki. Pos 2 ini juga merupakan tempat favorit untuk beristirahat, sebelum melanjutkan pendakian menuju ke pos 3 pada Balong. Lanjut. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, yang berjarak kurang lebih 1,5 jam. Yang lain sudah pada berangkat, kita belakangan. Tim penyapu. Tim penyapu ranjau. Gimana, Man? Halo. Ya. Semangat ya. Untuk menuju ke pos 3, trek yang kami lalui cukup menanjak, sehingga langkah kami lebih lambat daripada sebelumnya. Untunglah cuaca berkabut, sehingga udara panas ketika melewati sabana tidak kami rasakan. Dapat bonus turunan, habis itu nanjak. Nggak usah dipencet deh, biarkan aja gitu, terus ginikannya nanti ya. Oke. Tuh, nanjak kan? Apalagi saya membawa 2 gendongan.
Tanjakan yang cukup menguras tenaga, membuat beberapa peserta kelelahan, sehingga menggunakan kesempatan di trek datar untuk beristirahat. Setelah lagi turunan, lewati jembatan rusak, habis itu belok kiri nanjak. Sambil beristirahat, saya jelaskan tentang trek menuju ke pos 3 hingga menuju ke Pelawangan, dari posisi istirahat kami saat ini. Pos 3 pada Balong namanya. Kalau pos 2 namanya Tengengean. Pos 3 Pelawangan. Habis pos 3 nanjak Bukit Penyesalan, ketemu pos 4 di pertengahan, istirahat. Setelah itu nanjak lagi habis, sekitar 2 jam 3 jam nyampe di Pelawangan. Sekarang kita melewati jalur yang sebelah kanannya bekas longsoran gempa. Lumayan dalam ya. Perjalanan dilanjutkan kembali. Trek melalui jalur longsor yang sangat dalam, bekas gempa dahsyat pada tahun 2018 silam. Ini bekas longsorannya. Kok ini malah kita tidak pas turun nih. Mau sekokono kita ada. Bekas longsor. Dari titik longsor ini, trek mulai menurun hingga ke jembatan terakhir. Wih, semua pada motor bekas longsoran nih. Ngeri. Bahaya, danger. Tuh, jangan terlalu dekat. Inilah penampakan jembatan terakhir, yang dulu sempat ditutup karena longsor akibat gempa. Dingin. Habis ini nanjak gigi 1. Setelah melalui jembatan, trek akan melalui tanjakan yang cukup curam, dan harus ekstra hati-hati. Semangat. Semangat, bravo. Ntar lagi pos bayangan. Ntar lagi pos bayangan. Ada bonus. Ya, sampai di pos bayangan, belum pos 3. Kita tiba di pos bayangan sebelum pos 3, dan ada warungnya, gimana? serta Langsung shelter daftar? untuk beristirahat sejenak. Belum. Mati pos bayangan. Ada warungnya juga tuh. Mana? Cari tempat sampah. Wes. Beli dia beli. Wah dia. Ojek. Aja ojek tas. Di keril pos tuh. bayangan ini juga menyediakan ojek tas, bagi mereka yang sudah tidak mampu, atau tidak kuat lagi menggendong tas karir. Itu pasang pelang di sana. Ojek tas. Ya, lanjut menuju pos Lagi pos 3. 3. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 3. Jarak antara pos bayangan menuju ke pos 3 hanya 10 menit saja.
Di pos 3 pada Balong, Berada di kami hanya beristirahat beberapa saat, pos 3. lalu lanjut menuju ke pos 4 Cemara Siu, yang melewati tanjakan Bukit Penyesalan, yang terkenal fenomenal. Istirahat dulu. Setelah itu lanjut ke tanjakan Bukit Penyesalan. Ya, semangat. Pos 4 menuju pos 4. Wah. Dalam perjalanan menuju ke pos 4, kami berpapasan dengan pendaki yang membawa serta anak balita yang digendong bapaknya, serta ibunya yang mengikutinya di belakang. Ada adik bayi ikut mendaki. Wih, hebat. Adik bayi ikut mendaki ke Rinjani. Tanjakan Bukit Penyesalan memang trek yang sangat menguras tenaga, karena kemiringannya yang ekstrim. Ya ampun. Gimana rasanya? Bukit Penyesalan nih baru mulai nih. Trek diawali dengan bebatuan yang cukup terjal dengan kemiringan hingga 70 derajat. Enak katanya jalurnya. Dengkul ketemu dagu. Banyak pendaki yang kelelahan di trek ini, sehingga sering beristirahat di sepanjang jalur. Semangat. Pantang nyerah. Karena treknya yang cukup ekstrim, kami sering beristirahat agar tenaga kami tidak banyak terkuras. Masa kalah sama porter ya? Beberapa porter lalu lalang melewati kami, bahkan ada yang tidak pakai alas Porter sing kaki. nyalip. Salut buat mereka. Bisa dihitung. Oh, saya ono seketan deh. Wih, ya. Kita dulu nih. Gue ngap. Halo. Hai. Kayak India. Sungguh tanjakan Bukit Penyesalan membuat kami kelelahan, namun kami tetap bersemangat menuju ke pos 4, yang kurang beberapa meter lagi di depan. Dan akhirnya kami tiba di pos 4 Cemara Siu dengan perasaan bahagia setelah melewati tanjakan Bukit Penyesalan yang baru setengah perjalanan. Di pos 4 ini, kami beristirahat cukup lama untuk memulihkan tenaga sebelum melewati tanjakan Bukit Penyesalan berikutnya menuju ke camp area di Pelawangan. Kami juga mengisi tenaga kami dengan makan siang agar tenaga kami kembali pulih. Di pos 4 ini juga terdapat shelter dan warung. Setelah cukup beristirahat dan makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju ke Pelawangan. Lawangan kira-kira berapa jam ya guys? 3 jam sampai 4 jam tergantung. Santai Asik. bapaknya tekan. Pokoknya nyampe. Bapaknya belakang. Pokoknya nyampe ya. Iya. Kali ini trek yang kami lalui benar-benar sangat menguras tenaga, karena tingkat kemiringannya yang cukup ekstrim. Wih. Baru benar-benar
Untunglah sepanjang perjalanan dilindungi oleh kabut, sehingga cahaya matahari yang menyengat selama melewati Bukit Penyesalan tidak mengganggu. Kabut tebal. Ya, istirahat dulu. Di sepanjang Sebelum perjalanan, tanjakan. kami beristirahat untuk memulihkan tenaga. Tanjakan Walaupun hari yang sudah menjelang terakhir. sore, kami masih tetap semangat menuju Ada Pelawangan. tempat lapang bisa untuk ngecamp sini. Nih tempat lapang lumayan untuk 4 tenda cukup sini kalau ingin ngecamp. Tuh tanjakannya tuh. Semua pada istirahat. Weh. Ngasuh dulu men. Istirahat lagi sejenak, dan inilah penampakan tanjakan yang terakhir sebelum menuju Pelawangan. Wih, teler. Porternya nyantai dia duduk situ. Di jalur tanjakan terakhirnya itu. Tanjakan terakhir. Ya semangat. Tinggal 1 bukit. Semangat terus saya berikan, agar mereka tidak putus asa melewati Bukit Penyesalan, yang terkenal dengan tanjakannya bukit yang nih aja sangat nih. menguras tenaga. Langsung Pelawangan. Sebelum sampai di Pelawangan, kita akan melalui tangga besi. Tangga ini dibuat untuk membantu pendaki, untuk menaiki jalur yang dulu pernah longsor akibat gempa. Terus. Ya, terus. Ya. Sampai. Ya, sore jam 6. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, sebentar lagi matahari akan tenggelam. Jam 6 Kami masih di trek menuju Pelawangan, yang sebentar lagi kami akan mencapainya. Sunset, sunset. Ntar lagi malam. Ya, dikit lagi. Trek Bukit Penyesalan benar-benar membuat kami sangat kelelahan. Perjalanan yang sangat membuat fisik kami terkuras habis, sehingga sering beristirahat. Sampai lemes. Akhirnya Jam 6:20 sore, kami tiba di Pelawangan dengan sisa-sisa tenaga yang sudah di ujung tanduk. Alhamdulillah, sampai juga di Pelawangan dengan selamat. Wah rame ya. Yang ngecamp rame. Nyampe di Pelawangan jam 6:20. Ya, akhirnya Omen nyampe juga nyusul jam 6:23. Nyampe akhirnya. Selamat. Wah, gimana rasanya nyampe Pelawangan? Alhamdulillah. Ayo lihat danau. Lihat danau. Ya, selamat. Jam 6:25. Wah, selamat Pelawangan. Kemudian, rombongan kami yang lain menyusul beberapa saat, sampai di Pelawangan dengan selamat. Alangkah bahagianya mereka sudah sampai di Pelawangan dengan penuh perjuangan yang cukup berat. Yang penting nyampe. Wih, semangat. Mantap tuh danaunya tuh depan. Wih, sayo. Wih, tim terakhir. Peserta terakhir. Wow. Wah, tuh lihat tuh. Kita
istirahat dulu. Nanti kita ke sana ke Pelawangan 3. Wih, danaunya tuh. Wah. Pelawangan, weh. Mantap, mantap ya. Pelawangan.